Pada video ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Praktikum Kimia Fisik 2 dengan materi laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan mol per second. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, konsentrasi, kedua, luas permukaan, ketiga, suhu, dan keempat, katalis. Langsung saja kita masuk pada praktikum. Pertama, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang diperlukan ada 2 botol soda kue, 2 balon, cuka, air, dan 2 sendok. Masukkan cuka ke dalam botol dengan takaran 1:2. Botol yang pertama lebih banyak dan botol yang kedua lebih sedikit. Sebelumnya sudah saya ukur cuka ke dalam gelas plastik untuk botol yang pertama sebanyak 50 ml dan untuk botol yang kedua sebanyak 25 ml. Kemudian dituangkan pada masing-masing botol. Selanjutnya, tuangkan air pada botol pertama dan botol kedua hingga mencapai volume yang sama. Masukkan 1 sendok makan soda kue ke dalam masing-masing balon. Pasang balon yang sudah berisi soda kue pada mulut botol pertama dan mulut botol kedua tanpa menjatuhkan isinya. Jatuhkan soda kue dari balon ke dalam botol secara bersamaan. Kemudian lihat reaksi yang terjadi. Kesimpulannya, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan bertumbukan akan semakin banyak juga, sehingga kecepatan reaksi meningkat. Jadi, semakin tinggi konsentrasi dari cuka, maka semakin besar pengembangan balon, atau semakin cepat laju reaksinya. Kedua, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang diperlukan ada es batu, 2 gelas plastik, dan air. Tuang air ke dalam masing-masing gelas sebanyak 50 ml.
Masukkan es batu ukuran besar pada gelas yang pertama dan es batu ukuran yang kecil pada gelas yang kedua. Kemudian, amati berapa lama waktu yang diperlukan oleh es batu dalam masing-masing gelas untuk mencair. Es batu yang berukuran kecil pada gelas yang kedua mencair dalam waktu 8 menit. Sedangkan es batu yang berukuran besar pada gelas pertama mencair dalam waktu 19 menit. Kesimpulannya, luas permukaan dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Ukuran partikel yang semakin kecil akan memperbesar luas permukaan bidang sentuh saat yang bereaksi. Es batu berukuran kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar dari es batu berukuran besar. Maka, laju reaksi akan semakin cepat terjadi pada es batu yang berukuran kecil. Ketiga, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang diperlukan ada 2 gelas plastik, air dingin, air panas, gula pasir, dan 2 sendok. Tuangkan air panas sebanyak 100 ml ke dalam gelas yang pertama. Tuangkan air dingin sebanyak 100 ml ke dalam gelas yang kedua. Masukkan 1 sendok makan gula pasir ke dalam gelas yang berisi air panas. Kemudian diaduk dan amati berapa lama gula akan larut dalam air panas. Gula yang larut pada air panas terjadi dalam 1 menit. Masukkan 1 sendok makan gula pasir pada gelas yang berisi air dingin. Kemudian diaduk dan amati berapa lama gula akan larut dalam air dingin. Gula yang larut pada air dingin terjadi dalam 2 menit. Kesimpulannya, jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan berjalan semakin cepat. Ketika suhu dinaikkan, maka partikel reaktan akan bergerak lebih cepat sehingga energi kinetiknya lebih besar. Energi kinetik yang besar akan mempercepat terjadinya tumbukan. Jadi, laju reaksi pada air panas akan semakin cepat terjadi dibandingkan dengan reaksi pada air dingin. Keempat, pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang diperlukan ada 3 gelas plastik, cuka, pemutih, 3 peniti, dan sedotan. Masukkan cuka sebanyak 50 ml ke dalam gelas yang pertama. Dan sebanyak 25 ml ke dalam gelas yang kedua. Selanjutnya, masukkan pemutih sebanyak 25 ml ke dalam gelas yang kedua. Dan sebanyak 50 ml ke dalam gelas yang ketiga. Gunakan sedotan untuk mengaduk larutan pada gelas kedua.
Masukkan 3 peniti ke dalam masing-masing gelas secara bersamaan. Kemudian, amati reaksi yang terjadi. Dalam 6 menit, dapat terlihat pada gelas ketiga tidak terjadi reaksi apapun, pada gelas kedua peniti mulai menghitam, dan pada gelas ketiga terdapat gelembung gas pada peniti. Setelah 12 menit, terlihat pada gelas ketiga yang berisi pemutih tidak terjadi reaksi, pada gelas kedua yang berisi pemutih dan cuka sudah terjadi perkaratan pada peniti, dan pada gelas pertama yang berisi cuka terdapat adanya gelembung gas. Kesimpulannya, katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Umumnya, katalis dapat meningkatkan laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi itu. Fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivasi, sehingga jika ke dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Campuran cuka dan pemutih pada gelas kedua bereaksi lebih cepat dari gelas lainnya, karena pemutih mengandung natrium hipoklorit, merupakan katalisme, dan cuka mengandung asam asetat bersifat korosif. Jadi, pengaruh katalis adalah mempercepat laju reaksi. Demikianlah pembahasan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih.